Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang Ustadz cintai karena Allah, berbahagia sekali pada pagi hari ini Ustadz bisa menyapa teman-teman. Dan tidak lupa tentu Ustadz mengingatkan kepada diri Ustadz dan juga teman-teman semuanya agar mengawali hari ini dengan kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafadzkan kalimat hamdalah. Dan juga diantara bentuk syukur kita menggunakan nikmat dan karunia Allah yang ada di dalam diri kita ini untuk kebaikan dan dalam lingkup beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliaulah suri tauladan terbaik umat manusia yang tidak ada satupun celah terdapat dalam diri beliau, yang seluruh tindak tanduknya, perbuatan, perkataan, bahkan diamnya Nabi itu senantiasa bisa menjadi contoh untuk kita. Atau tidak ada satupun bagian daripada kehidupan Nabi yang kita buang atau tidak bermanfaat untuk kehidupan kita hari ini. Ya, beliau senantiasa bisa berhasil dalam berbagai peran dalam kehidupan beliau, baik sebagai seorang rasul, seorang ayah, seorang suami, seorang kakek, seorang paman, seorang pemimpin, ya, seorang sahabat, dan seluruhnya berhasil melalui sentuhan-sentuhan beliau mendidik generasi yang generasi didikan beliau menjadi orang-orang hebat dan besar yang bisa menyebarluaskan Islam bahkan sampai di tanah kita hari ini. Teman-teman semuanya, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang Sirah Nabawiyah, sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan hari kemarin Ustadz memberikan beberapa kuesioner atau pertanyaan kepada teman-teman tentang Sirah Nabawi. Dan itu bukan berarti Ustadz sedang ingin menilai teman-teman, ya, pemahaman teman-teman, tidak. Ustadz hanya ingin mendapatkan gambaran awal sudah sedalam mana dan sudah sampai mana teman-teman memahami tentang sirah. Tapi alhamdulillah Ustadz cukup terpuaskan dengan jawaban teman-teman yang sangat luar biasa dan tidak ada satupun yang salah. Semua jawaban teman-teman Ustadz terima dengan baik dan jawabannya itu cukup luar biasa. Ya, betul sekali apa yang teman-teman sampaikan, ya, tentang Sirah Nabawiyah. Apa itu sirah? Secara umum gambaran lengkapnya adalah perjalanan kehidupan Rasulullah, ya, seluruh rangkaian kehidupan Nabi. Adapun mengapa, ya, kita harus belajar sirah atau pentingnya belajar sirah, teman-teman juga kemarin ada yang menjawab untuk mengenal Rasulullah. Betul. Untuk mendapatkan pelajaran. Betul, ya, sebagai panduan dalam kehidupan. Benar. Artinya sebagiannya teman-teman sudah memahami itu, ya. Untuk pengertian teman-teman sudah baca di slide sebelumnya yang Ustadz tulis, silahkan bisa dipahami. Ada hal-hal yang kurang bisa dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz. Berikutnya Ustadz ingin spesifik pembahasan kepada pentingnya belajar sirah. Teman-teman, Sirah Nabawi adalah bagian daripada kisah, ya. Dan tahukah teman-teman bahwa kisah itu menduduki sepertiga daripada Al-Quran? Seandainya, atau katakanlah ini Quran, artinya sepertiga daripada bagiannya itu adalah tentang kisah, cerita masa lalu umat-umat terdahulu. Nah, Quran itu ada 30 juz. Kalau kita hitung sepertiganya, artinya ada 10 juz. Itu berisi tentang kisah. Dan tidak ada satupun
ayat di dalam Al-Quran yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, atau bahkan satu kata pun semuanya bermanfaat, berguna, dan punya makna yang besar serta luas. Apalagi lebih dari satu ayat, apalagi sepertiganya, porsi yang sangat besar. Itu artinya apa? Bahwa artinya Allah ingin menunjukkan sesuatu yang besar lewat kisah untuk kehidupan kita manusia. Ya, ini sepertiganya. Artinya, kalau kita belajar kisah-kisah yang dihadirkan di dalam Al-Quran, itu berarti kita juga belajar atau mempelajari bagian daripada Al-Quran itu. Dan ternyata kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehebatan beliau, dan rahasia beliau bisa mendidik generasi, membawa umat sampai kepada kejayaan, bahkan ya turun temurun Islam pernah berjaya hampir 1000 tahun lamanya, ya, untuk melindungi bumi ini dari berbagai kerusakan-kerusakan. Dan itu muaranya ada pada diri Rasulullah. Dan Rasul menggunakan kisah-kisah itu sebagai panduan dalam kehidupan beliau. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa awal dakwah beliau, ya. Sebenarnya banyak ya kalau kita uraikan, tetapi setidaknya Ustaz ambilkan satu contoh. Saat di awal Rasul berdakwah bersama para sahabatnya, di mana banyak di antara mereka yang mendapatkan intimidasi dari orang-orang Quraisy, penyiksaan demi penyiksaan yang datang bertubi-tubi kepada mereka. Ada di antara mereka yang dibunuh secara langsung, ada yang ditimpa bebatuan panas, dicambuk ya, dan dijemur serta dibakar kulitnya sebagaimana Bilal bin Rabah. Ada yang kemudian sampai besi dipanaskan di api, lalu besi itu ditusukkan kepada kulitnya seperti Khobab ya bin Al-Arth. Dan ada juga seperti ditusuknya tombak ke dalam perut sebagaimana kisahnya Sumayyah. Artinya berbagai ujian, cobaan yang menimpa kaum muslimin saat itu begitu perih, pedih, dan dirasakan begitu menyakitkan. Dan di awal dakwah Nabi, beliau belum mempunyai ya kekuasaan, atau belum Allah turunkan wahyu satupun terkait bagaimana ya solusi dari permasalahan itu, sehingga kebingungan senantiasa menyelimuti Nabi. Beliau saat itu belum memungkinkan untuk melawan orang-orang Quraisy, karena secara kekuatan mereka jauh lebih besar, sedangkan Nabi berjuang sendiri dan hanya segelintir orang yang mengimani Nabi saat itu. Maka di saat kegalauan itu datang, kebingungan itu datang, Nabi senantiasa menengadahkan tangannya ke langit ya, untuk meminta kepada Allah solusi dari permasalahan ini. Lalu Allah menurunkan Quran surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi kemudian diturunkan ada setidaknya 4 kisah. Yang keempat-empat kisah ini terjadi di masa sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi lahir. Atau keempat kisah ini adalah kisah-kisah sebelum kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di antara kisahnya adalah tentang kisah Ashabul Kahfi. Nabi lagi bingung, umat Islam lagi banyak yang diintimidasi, Rasul minta solusi ke Allah, Allah turunkan kisah. Sebetulnya ini sesuatu yang kalau dialami oleh orang-orang sekarang mungkin kurang masuk akal. Sama seperti teman-teman lagi datang ke Ustadz buat mengadukan masalahnya, Ustadz, aku punya masalah di kelas begini. Ustadz tidak memberikan nasihat apapun,
justru Ustadz malah berkisah di hadapan teman-teman. Jadi Rasul minta solusi, Allah justru kasih kisah. Itu tentang pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanan serta akidah mereka, yang kemudian hijrah melarikan diri dari kezaliman raja zalim saat itu, ya membuat mereka harus bersembunyi di dalam gua selama hampir atau lebih dari 300 tahun lamanya. Dan dari situlah kemudian Nabi belajar bahwa dalam kondisi-kondisi yang semacam tadi, kemudian Rasul mendapatkan inspirasi, sehingga kemudian Rasulullah membolehkan kepada para sahabat-sahabatnya yang sudah tidak kuat lagi dengan penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan oleh orang Quraisy, maka Rasul mengizinkan mereka untuk hijrah, sebagaimana hijrahnya Ashabul Kahfi saat itu untuk menghindari kezaliman. Nah, dari sinilah teman-teman, Nabi mendapatkan pelajaran berharga dari kisah yang disampaikan tentang kisah Ashabul Kahfi. Artinya Nabi menjadikan Quran atau kisah tersebut sebagai panduan dalam kehidupan Nabi. Belum banyak kisah-kisah yang lainnya yang tentu semuanya berperan dalam membesarkan nama Nabi, dalam membesarkan Islam di masa Nabi, sehingga Nabi banyak mengambil pelajaran itu dari kisah-kisah yang disampaikan yang terjadi di atau sebelum kehidupan Nabi. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, itu diantara pentingnya kita belajar sirah atau kisah, karena memang tadi sirah adalah bagian sepertiga daripada Al-Quran dan menjadi panduan dalam hidup kita, karena Al-Quran juga merupakan panduan dalam kehidupan kita. Adapun yang kedua, sirah itu sebagai sumber hukum Islam kedua. Kalau sumber hukum Islam yang pertama itu adalah apa teman-teman? Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga ada ijma atau kesepakatan ulama. Hadis teman-teman. Hadis itu tidak akan terurai, tidak akan sampai, tidak akan jelas kita pahami kalau kita tidak belajar sirah. Dan hadis itu juga bagian daripada sirah. Katakanlah kalau kita ingin melihat sosok Nabi, bagaimana cara tidurnya Nabi, bagaimana cara makannya Nabi, bagaimana cara berjalannya Nabi, semua itu tertuang ada di dalam sirah. Artinya kalau kita belajar sirah, kita sedang mempelajari sumber hukum Islam kedua, mempelajari sunnah. Dan ini diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang memang beliau adalah sebagai tauladan kita. Allah berfirman dalam ayat yang Ustaz bacakan di muqaddimah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah telah menjadikan pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang terbaik untuk kita. Maka kalau kita belajar sirah, artinya kita belajar mempelajari sumber hukum Islam yang kedua. Teman-teman tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik kalau tidak belajar sirah. Kemudian yang ketiga adalah kita akan lebih mengenal sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara masalah atau di antara rusaknya zaman ini, generasi ini, di mana banyak generasi Muslim yang mereka lebih mengenal pemain bola dibandingkan Rasul, yang lebih mengenal artis dibandingkan Rasul, yang lebih mengenal tokoh-tokoh superhero di TV daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal
apa yang teman-teman saksikan di media televisi. Ada yang biasanya digemari oleh anak-anak ya, ada Spiderman, ada Batman, ada apalagi Iron Man, macem-macem itu ya, ada Kebumen, enggak ya, kalau Kebumen tempat Ustaz, ada ya macam-macam lah. Yang itu semua teman-teman hanya cerita hayalan fiktif yang tidak pernah terjadi dan mereka tidak pernah ada sebetulnya. Dan adapun manusia-manusia hebat yang pernah terlahir di muka bumi ini adalah Rasulullah dan para sahabat, di mana keemasan itu pernah ada pada masa beliau. Sahabat di usia 16 tahun sudah menjadi pemimpin, sebagaimana Usamah bin Zaid yang melawan ribuan tentara Romawi. Ya, menjadi pemimpin perang bukan sederhana. Ada di antara sahabat yang lari kencang, ahli dalam peperangan, bahkan dikisahkan larinya lebih cepat daripada larinya kuda, sebagaimana Salamah ibnu Aqwa. Ada di antara mereka hafal ribuan hadis kecerdasan luar biasa, sebagaimana Ibnu Umar, Ibnu Abbas, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Ada di antara mereka yang ahli ya dalam berperang dan juga ahli ilmu, sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Ada yang mereka dermawannya luar biasa, sebagaimana dermawannya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Ada yang pernah membuat armada laut pertama kali saat itu, sebagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang menulis, mengabadikan Al-Quran dalam satu kitab, sebagaimana Zaid bin Thabit. Dan masih banyak ya, sebagaimana Ibnu Umar yang diangkat menjadi ulama ya, menjadi qadhi, bahkan usianya baru belasan tahun. Bilal bin Rabah, macam-macam semua sahabat-sahabat yang hebat itu, sampai terus turun-temurun generasi kepada para ulama, bahkan kemudian para ilmuwan Islam, itu semua muaranya diurutkan, apa ujungnya ada pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah bisa melahirkan generasi-generasi hebat itu? Mereka itu semua adalah bercermin. Mereka semua adalah mencontoh dari apa yang Rasulullah lakukan. Pola hidup Nabi, bagaimana keseharian Nabi, untaian nasihat, motivasi Nabi. Semua itu mereka pelajari sehingga menjadi generasi-generasi hebat. Makanya hari ini kalau kita ingin hebat, kalau kita ingin menjadi orang-orang besar, maka contohlah seseorang yang sudah terbukti kehebatannya, dan tidak ada yang lain di muka bumi ini yang lebih hebat daripada hebatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang orientalis ya, atau non muslim pernah orang kafir pernah membuat sebuah buku ya, Michael Hart, tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dan orang ini menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan yang pertama. Artinya Nabi Muhammad diakui kehebatannya bukan hanya oleh orang muslim saja, tetapi non muslim bahkan. Artinya kita lebih mengenal sosok Nabi. Sehingga dengan kita belajar sirah, kita akan mengenal, oh ternyata begitu mulia akhlak Nabi, begitu santunnya dan lembutnya Nabi, begitu tegasnya Nabi, begitu mulianya kehidupan dan akhlak Nabi, macam-macam. Kita akan banyak lebih mengenal tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh, tidak potong-potong,
tetapi secara keseluruhan, mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat. Kemudian teman-teman, ya, dengan kita mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harapannya adalah akan tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Akan tumbuh rasa cinta kepada baginda Nabi. Kalau tadi Ustaz sebutkan kenapa banyak generasi-generasi yang justru lebih mengidolakan orang-orang, ya, yang biasa saja sebetulnya, atau lebih mengidolakan tadi tokoh-tokoh fiktif yang tidak pernah ada sebenarnya, karena mereka tidak pernah belajar dan mengenal nabinya. Kalau kita belajar mengenal Nabi, maka tidak ada kalimat sanjungan pujian yang lebih pantas kita sematkan kepada manusia selain daripada kepada Nabi, yang tidak pernah ada celak dalam kehidupannya, yang tidak pernah ada satu kesalahan atau satu kehinaan yang ada pada diri Nabi, melainkan seluruh rangkaian kehidupannya adalah mulia untuk kita. Maka dengan kita belajar tentang Nabi, tentang Rasul, tentang sirah, akan tumbuh kecintaan kepada kita, kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada lagi di antara teman-teman yang ketika ditanya siapa idolanya, ya, idolanya adalah mungkin pemain bola, atau tadi superhero, atau mungkin artis dan sebagainya, yang semua itu jauh daripada keteladanan yang ada pada diri mereka. Dan orang kalau sudah cinta kepada Nabi, maka apapun yang dilakukan oleh Nabi, kita akan senantiasa berusaha untuk mencontoh, menteladaninya. Bahkan mungkin sampai pakaian, cara berbicara, semuanya akan kita teladani dari Nabi. Sama seperti kalau teman-teman ada lihat orang mengidolakan tuh pemain bola tuh, sampai saking fansnya sama pemain bola, bajunya dibeli atas nama pemain bolanya. Ya, katakanlah misal sekarang yang lagi tren The Ronaldo gitu ya, tulis tuh beli baju Ronaldo. Belum gaya rambutnya dibikin sama, ada yang sampai diwarna-warni ya, hijau, kuning, merah, macam-macam kayak pelangi itu. Ya, ada yang sampai macam gayanya seluruhnya ditiru. Ya itulah orang kalau sudah sampai kepada mengidolakan sesuatu, seseorang. Maka begitu juga dengan ketika kita sudah sampai kepada mengidolakan Nabi, maka kita akan berusaha apapun yang dilakukan atau yang diperlihatkan oleh Nabi atau diriwayatkan dalam banyak riwayat, kita akan berusaha untuk menteladaninya. Bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi mungkin bahkan sampai berpakaian, semuanya akan kita tiru, merupakan bagian daripada sunnah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Bahkan tidak akan dikatakan beriman seseorang kalau dia belum mencintai Nabi melebihi kecintaannya kepada orang tua mereka, kepada anak-anak mereka, bahkan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya teman-teman, belum akan dianggap sempurna keimanan kalau kecintaan kita kepada orang tua, kepada anak, kepada orang lain itu lebih besar daripada kecintaan kita kepada Nabi, kepada Allah, kepada Nabi. Artinya jangan sampai kecintaan kita kepada yang lain itu lebih besar daripada kecintaan kita kepada Nabi. Maka itu yang harus kita pahami teman-teman. Jadi menumbuhkan kecintaan. Dengan kita rasa cinta, kita akan berusaha mengamalkan sunnah tadi. Sehingga teman-teman kalau lagi sholat sunnah, ya, atau misal sholat sunnah atau lagi sholat nih,
teman-teman tidak ngerasa males. Kenapa? Karena sedang meniru idolanya. Karena dulu Nabi begini, maka aku pun akan melaksanakan begini. Ikhlas dia dengan senang hati. Bukankah orang kalau sudah cinta, dia akan melakukan sesuatu dengan senang hati? Maka kalau teman-teman masih ada perasaan berat, terbebani dalam ibadah, artinya belum tumbuh rasa cinta kepada Nabi. Kemudian dengan kita belajar sirah, kita akan bisa mendapatkan sikap hikmah. Artinya teman-teman akan tahu hikmah yang banyak daripada kehidupan Nabi. Bagaimana santunnya, bagaimana perangainya, akhlaknya, semuanya akan senantiasa bisa menjadi teladan untuk kita. Jadi itu beberapa poinnya teman-teman. Secara singkat Ustadz sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sebetulnya banyak sekali yang bisa kita uraikan daripada pentingnya kita belajar sirah. Tapi poin-poin yang ingin Ustadz tekankan dalam hal ini diantaranya satu tadi, karena kisah atau sejarah ini merupakan sepertiga bagian daripada Al-Quran, dan Al-Quran menjadi panduan untuk kita. Begitu juga dengan kisah menjadi panduan untuk kita, termasuk kisah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panduan untuk kita. Kemudian yang kedua adalah sirah nabawiyah merupakan sumber hukum kedua. Al-Sunnah sumber hukum kedua daripada Islam setelah Al-Quran. Dan yang ketiga, kita akan mengenal baginda, mengenal sosok Nabi secara utuh, tidak potong-potong, tidak parsial, tetapi secara keseluruhan dari mulai kelahiran baginda Nabi sampai kewafatannya, dari mulai bangun tidur sampai beliau tertidur kembali. Seluruh rangkaian hidupnya akan kita kenal dengan baik saat kita belajar sirah. Dan bahkan sampai kalau kita ke pengertian, mulai dari peperangan terus sampai perjalanan semuanya, seluruhnya akan kita pelajari. Kemudian akan menumbuhkan cinta ke dalam hati kita. Setelah kita mengenal Nabi, maka kecintaan itu akan hadir dan kita akan melakukan segala bentuk ibadah itu dengan penuh keikhlasan. Karena kita dasarnya adalah cinta kepada Nabi. Dan siapa yang cinta kepada Nabi, maka beliau atau dia akan bersama-sama dengan Nabi di surga. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'man ahbabta," bahwa engkau dan teman-teman akan bersama orang yang dicintai. Kalau kita lebih cintanya tadi, ke idola kita yang lain seperti pemain bola, ya udah, berarti nanti di akhirat bersama pemain bola. Kalau kita cintanya ke artis, berarti nanti di akhirat akan bersama artis. Kalau nanti cintanya kepada tokoh-tokoh superhero yang nggak ada sebetulnya itu tadi, atau ke kartun dan sebagainya, nanti di akhirat pun akan sama. Tetapi kalau kita cintanya ke Nabi, maka kita akan bersanding bersama atau menjadi tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam insyaallah di surga. Dan dengan belajar sirah, kita akan mendapatkan banyak hikmah dalam kehidupan Nabi untuk pelajaran untuk kita semuanya. Itu saja barangkali teman-teman bisa Ustadz sampaikan di pertemuan kita hari ini. Semangat belajar tentang sirah. Insya Allah ke depan kita akan gali lebih dalam tentang sirah nabawiyah. Syukran wa jazakumullahu ala ihtimamikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.